Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan nih kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice. Ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya. Terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, kita akan bahas tentang fundamental. Nah, karena ada sebagian teman yang hanya membeli saham-saham yang mempunyai fundamental yang bagus doang. Nah, kalau dia ditawarin saham gorengan, tapi potensinya nih bagus nih, besok kemungkinan besar naik, dia tetap nggak mau, teman-teman. Jadi dia hanya beli saham yang mempunyai fundamental bagus doang. Nah, terus kriterianya apa sih saham-saham yang mempunyai fundamental bagus itu? Nah, sebenarnya teman-teman bisa baca laporan keuangannya di IDEX ya. Di situ ada laporan keuangan per kuartal. Teman-teman bisa download aja terus baca. Ada ratusan halaman. Mungkin teman-teman akan pusing kalau baca itu. Nah, kalau saya sih biasanya bacanya di sini, teman-teman ya. Di sekuritas. Jadi nggak hanya IPOT doang. Di setiap sekuritas itu ada, teman-teman, di Stockbit ada, di RTI bahkan ada. Tapi ada poin-poin penting yang teman-teman itu perlu perhatikan. Jadi nggak usah baca semua kalau menurut saya, teman-teman. Kalau teman-teman itu hanya swing atau istilahnya itu trading singkat gitu ya, beli sahamnya singkat untuk swing doang. Tapi pengennya tetap beli saham yang bagus doang. Nah, ini teman-teman bisa lihat cara saya ini untuk memilih sahamnya, teman-teman. Nah, kita akan lihat. Jadi ada beberapa kriteria saham tersebut itu bisa dikatakan bagus, teman-teman ya. Kita bacanya secara singkat. Ya karena kita hanya nge-swing doang, hanya trading doang. Tapi kita tradingnya di saham-saham yang bagus doang. Nah, ini dia caranya, teman-teman. Yang pertama adalah saham. Kalau saham itu dikatakan bagus, yang pertama banget adalah dari equity, teman-teman. Teman-teman lihat di sini, yaitu di ekuitas, total ekuitas. Nah, ekuitas itu adalah modal, teman-teman. Nah, ekuitas adalah modal sebuah perusahaan. Kalau perusahaan itu memang bener-bener bagus, nah ini guys ya, modalnya pasti naik. Nah, kalau teman-teman balik aja ke usaha ya, teman-teman usaha buka warung atau buka toko. Kalau memang dia itu pengelolanya bagus, terus perusahaannya profit, tokonya itu profit, untung tiap bulan, tiap tahun gitu ya, udah pasti modalnya nambah, barangnya nambah gitu ya, stoknya nambah, semakin luas, tambah lagi etalase, produk-produknya semakin beragam. Nah, seperti itu guys ya, sama, di perusahaan juga sama. Kalau memang dia bagus, itu udah otomatisly, itu ekuitasnya naik terus. Nah, contohnya di saham Harum ini, kebetulan kita nyontohin saham Harum, lihat aja equity-nya. Dari 5T, 5,3 ke 5,6. Terus dia turun dikit ya. Terus dia tapi naik lagi, jadi 6,4. Terus naik lagi jadi 9,2. Naik lagi jadi 15. Naik lagi jadi 18. Nah, ini ciri-ciri bahwa perusahaan itu memang bener-bener bagus. Yaitu equity-nya itu cari yang naik terus dari tahun ke tahun. Nah, itu baru syarat pertama kalau saham itu mau disebut fundamentalnya bagus. Terus yang kedua tentu aja dari profit, teman-teman. Nah, setelah equity, teman-teman langsung lihat aja ke net profit. Nah, profitnya gimana? Kalau saham yang bagus, ya, profitnya tentu aja naik, ya. Jadi ya, kalau yang dikatakan naik itu nggak terus-terusan naik ya, nggak masalah. Cuman grafiknya tuh naik gitu ya.
Contohnya nih misalnya dari 600 miliar emang dia turun ya ke sini ya. Terus tahun 2019 dia turun lagi. Tapi di tahun 2020 dia naik lagi. Terus tahun 2021 naik lagi. Seperti itu ya. Jadi istilahnya grafiknya itu terus naik. Kalau modalnya naik, harusnya profitnya juga naik. Ya, karena modalnya naik, mungkin kalau kita di toko gitu ya, stoknya jadi tambah banyak, tambah beragam, yang beli tambah banyak, seperti itu, jadi profitnya harusnya naik. Jadi equity naik, terus profitnya juga harusnya sih naik. Cari seperti itu teman-teman. Atau minimal stuck, atau kalau misalnya dia turun, dia harusnya bisa naik lagi. Seperti itu guys ya. Nah, kalau kita lihat historis dari Harum ini ya termasuk lumayan bagus lah, walaupun enggak bagus banget. Kalau yang bagus banget itu contohnya misalnya BBCA guys. Nah, BBCA guys. Nah, kalau BBCA ini bagus banget ya, equity-nya naik terus. Terus untuk profitnya juga naik terus dari tahun ke tahun. Nah, ini yang bagus, teman-teman. Ya, modalnya naik, profitnya naik. Nah, ini berarti yang istimewa. Terus yang dilihat yang berikutnya gimana? Selain profit dan equity. Nah, kita lihat juga fundamental bagus itu juga harus dibarengi dengan valuasi yang minimal itu valuasinya nggak mahal lah, seperti itu. Nah, kita lihat dari PER teman-teman ya, price to earning. Jadi istilahnya harga yang sekarang itu gimana sih kalau dibanding dengan profitnya gitu ya, masuk akal atau enggak. Nah, kalau menurut saya teman-teman, kalau teman-teman beli saham ya yang istilahnya fundamentalnya bagus, terus belinya di harga fair-fairan aja, nah minimal banget itu PER-nya tuh 15 lah. 15 ya. 15. Di sini PER-nya si BCA itu 22. Berarti masih terlalu mahal, teman-teman. Karena kalau PER semakin banyak itu semakin mahal. Jadi kita harus nyari yang semurah mungkin. Nah, berarti BBCA nggak masuk nih. Walaupun equity-nya naik gitu ya, terus equity-nya naik tiap dari tahun ke tahun, profitnya naik dari tahun ke tahun, tapi kok PER-nya tinggi ya. PER-nya sampai 22. Ya berarti cari bank yang lain kan gitu guys. Contohnya misalnya BMRI. Nah, BMRI PER-nya masih 11. Nah, berarti kan masih di bawah 15. Nah, ini kan equity-nya naik terus, profit-nya naik terus, PER-nya di bawah 15. Nah, berarti kan ini ya lebih bagus lah pilihannya daripada BBCA kan, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah PBV. Nah, PBV tentu aja ya, kalau PBV itu tergantung dari sektornya ya. Kita kalau PBV itu teman-teman bisa bandingin setiap sektor. Misalnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank BNI. Nah, itu bandingin. Nah, mana PBV-nya yang paling murah. Jadi jangan bandingin misalnya Bank Mandiri dengan Astra atau Bank Mandiri dengan Telkom, itu nggak match. Jadi kalau bandingin PBV itu harusnya teman-teman itu satu sektor. Yang satu sektor pun juga satu sektor yang setara, guys. Jangan juga bandingin Bank Mandiri dengan Arto. Nah, beda juga walaupun sama-sama bank tapi kan beda. Seperti itu guys ya. Jadi harusnya nyari PBV yang wajar lah. Misalnya teman-temannya tuh PBV 2 kali, terus ini PBV 2 kali, ya udah, berarti wajar aja fair-fairan. Kalau teman-temannya PBV-nya 2 kali, tapi kalau yang saham yang kita lihat itu PBV-nya di bawah 2 kali, nah berarti itu termasuk murah. Bisa dipilih, kan seperti itu. Nah, terus selain PBV kita juga baca ROE, teman-teman ya. ROE itu adalah return ya, penghasilan dari equity ya, persentase penghasilan dari equity. Jadi ROE juga semakin semakin gede itu semakin bagus. Kalau PER semakin gede semakin nggak bagus, kalau ROE semakin gede semakin bagus. Jadi ya kalau ROE ini kita juga harus bandingin dengan perusahaan yang sejenis ya. Kalau Mandiri ya kita bandingin sama BCA, sama BNI, sama BRI. Nah, ROE mana yang paling gede? Nah, itu bisa dipilih teman-teman ya. Seperti itu guys. Terus untuk selanjutnya adalah DER. Nah, kalau bank itu jangan lihat DER-nya. Kalau DER itu kan harusnya DER itu nggak boleh lebih dari 1 kali. Nah, ternyata kalau di bank itu DER itu, kalau teman-teman nabung di bank itu maksudnya sama bank itu dianggapnya hutang. Jadi kalau bank kayak BRI, Mandiri, BCA itu kalau DER-nya semakin gede berarti semakin bagus karena banyak yang nabung. Seperti itu guys ya. Nah, tapi berbeda kalau teman-teman bandingin sama perusahaan non-bank. Nah, kalau semakin DER-nya semakin gede berarti semakin bahaya kan, seperti itu. Nah, DER ini juga kalau non-bank itu bisa dilihat yang DER sebisa mungkin dipilih yang 0, ya, kurang dari 1, semakin kecil semakin bagus. Seperti itu guys ya, kalau saya biasanya ngelihat sekilas tentang saham yang mau saya swing. Yaitu yang pertama banget dipastikan valuasinya nggak terlalu mahal sesuai dengan saya jelasin tadi. Terus yang kedua sebisa mungkin cari yang equity itu naik terus.
Itu aja guys ya, equity naik terus. Kalau masalah laba sebenarnya kalau naik turun sih nggak masalah, asal masih wajar naik turunnya itu nggak masalah. Cuman yang pasti cari yang equity-nya tuh naik terus. Karena kalau saham yang equity-nya tuh turun apalagi drastis tuh berarti ada sesuatu hal yang nggak beres. Ya seperti itu guys. Nah mungkin itu aja Mas Bro informasi dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.